Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis dan minggu keluarga. Dengan tema Allah benteng pertahanan dan kekuatan hidup kita. Yang diambil dari Mazmur 48 ayat 1 sampai dengan 15. Ibadah kita hari ini adalah secara responsoria. Nanti ada yang diucapkan oleh anak, orang tua, bapak, ibu, maupun semuanya. Nanti kita bisa ikuti di slide. Kita duduk secara berkelompok, berkeluarga. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Salam bagi kita semua umat yang dikasihi Yesus Kristus. Shalom bagi pelayan dan hamba Tuhan yang dikasihinya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, juga kepada anak-anak yang terkasih, minggu pertama di bulan Juli yang akan kita jalani saat ini di masa libur berkumpul dengan keluarga. Yang naik kelas, yang berjuang dalam melewati masa ujian, teruslah bersyukur, agar Tuhan selalu dekat dengan kita dan menyertai kita. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu kami rasakan pada keluarga kami. Keberhasilan dan kesuksesan kami melewati ujian sekolah bukanlah karena kuat dan hebat kami, karena kami adalah manusia lemah. Kita yang menyadari kelemahan kita, teruslah rendah hati dan selalu setia padanya. Dialah benteng pertahanan hidup kita, agar kita tidak jatuh dalam dosa dan kegelapan. Sia-sialah hidup orang yang mengandalkan pikiran dan kekuatan manusia dan kekuatan dunia, sehingga hidup kekal dan kebahagiaan kekal jauh dari orang yang jauh dari Tuhan. Di ibadah keluarga bulan ini mengingatkan kita pada tema Allah benteng pertahanan dan kekuatan hidup kita. Benteng atau menara adalah sebuah bentuk pertahanan akan suatu kota dalam menjaga kebaikan kota tersebut, sehingga tidak mudah diserang oleh musuh. Kekuatan dan pertahanan hidup kita dalam melewati tantangan hidup sebagai musuh yang sering diperhadapkan pada kita. Penolong dan pembela kita dalam menjalani hidup ini hanyalah Dia, Tuhan juru selamat kita yang hidup. Allah sumber kekuatan dan penghiburan kita yang nyata dalam Yesus Kristus. Maukah kita berjanji untuk berserah padanya? Kebahagiaan di dunia hanyalah sementara, kekuatan dunia akan sirna dan lenyap. Di dalam Dialah ada kekuatan, perlindungan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Kepadamulah kami bersandar. Allah lah benteng pertahanan dan kekuatan hidup kita. Dialah Raja yang maha tinggi, yang patut dimuliakan. Dialah Tuhan yang maha kuasa, yang menolong kita dalam mengalahkan musuh. Mari memuliakan Dia, kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah. Hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari percobaan dan ketakutan. Di ibadah minggu keluarga yang kami lakukan saat ini di tengah gereja-Mu, Engkau telah melindungi setiap keluarga jemaat-Mu ini dalam melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Lihat dan lawatlah kami yang hadir bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu sampai saat ini kami boleh bertahan, itu semua karena kasih-Mu yang menuntun kami. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat dalam minggu keluarga hari ini bagi kita tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Rasakan
Sebagai keluarga Kristen, kita kini hidup di tengah kemajuan teknologi yang bisa saja setiap saat menjauhkan setiap orang bersandar pada diri sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, dan sulit melihat kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Sejauh ini, apa yang bisa kita andalkan agar kita bisa kuat bertahan dalam menjalani kehidupan ini? Tuhanlah andalan setiap orang beriman, benteng pertahanan dan kekuatan, agar menjadi orang yang tahan uji. Di ibadah Minggu keluarga hari ini, Tuhanlah yang kami andalkan. Sebagai keluarga Kristen yang mengandalkan hanya Tuhan penolong, kekuatan dan perisai hidup dalam keluarga Kristen, apa yang menjadi komitmen dalam keluarga untuk menghindari kenakalan anak-anak dunia, sehingga dalam keluarga tidak ada yang jatuh pada hal dunia yang kotor ini. Sebagai orang tua, Engkaulah Tuhan tempat kami mengadu, agar kuasa Roh Kudus-Mu yang memelihara dan menjaga hati setiap anak-anak kami, agar tidak terjerumus pada kegelapan dunia. Ajari kami Tuhan sebagai anak untuk lebih bijak dalam menjalani hidup ini, agar kami tidak terjerumus dalam kegelapan dunia. Sebagai keluarga Kristen yang menjadikan Allah sebagai benteng pertahanan dan kekuatan dalam hidup keluarga, apakah ada kebimbangan bagi orang tua karena kemajuan zaman? Anak-anak menjadi egois dan sulit untuk mendengar nasihat orang tua? Sebagai orang tua, kami akan terus berusaha memberi bimbingan kepada anak kami untuk rendah hati dan menjadi anak yang takut akan Tuhan dan tidak durhaka pada orang tua. Sebagai anak, kami bukan siapa-siapa tanpa orang tua dan kebahagiaan. Kepada anak yang menghormati dan mengasihi orang tuanya di dunia ini. Sebagai keluarga Kristen, masa depan anak-anak adalah harapan orang tua agar anak-anaknya berhasil. Bagaimana usaha dan upaya yang dilakukan orang tua agar masa depan anak-anaknya baik dalam rencana Tuhan? Sebagai orang tua, beribadah bersama dalam keluarga, dikuatkan firman, berdoa bersama menjadi upaya kami sebagai orang tua, agar mereka bertumbuh dalam firman dan dikuatkan dalam doa. Karena doa akan menjadi benteng kekuatan dalam iman. Sebagai anak, kebahagiaan orang tua adalah melihat anak-anaknya berhasil dan sukses. Jika anak menuruti nasihat baik dari orang tuanya, maka Tuhan tidak akan hidup anak yang berbuat baik. Jadilah keluarga yang takut akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Carilah wajahnya, maka kamu akan hidup. Hendaklah seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya engkau berbahagia dalam lanjut umurmu. Firman mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Tuhan
Marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini. Di dalam nama anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus Kristus hidup raja, Dia bangkit di kamarnya, mengungguli sasudnya. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Mari kita baca secara bergantian, Bapa, Anak, dan Ibu. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran.
Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Semua Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
sana. Susun. Bu Iro. Oke, satu lagi. Oke, tujuh lo sautingnya terus. Oke, tengah. Odona. Tugi jakmai. Iya, oke. Nah, oke, sip. Ya Tuhan tiap-tiap ku mengadukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Ya yang Maha Tuhan, di hari-hari Hai dengan kuasa pada merohani di sude partikia Tuhan asih di sude partikia di sude ringanan dia maha Tuhan asih Oke, siap. Ya, siap.
Shalom. Kami membacakan warta jemaat di minggu ke-6 setelah Trinitatis pada tanggal 7 Juli 2024 pukul 10 WIB. 1. Pertangyangan daerah. Hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 18 WIB. 1. Daerah Riau Patra Komala, di rumah keluarga Wesley Simangunsong, Ibu Rospita Boru Simajuntak, tempat di Jalan Riau nomor 154. 2. Daerah Tiga Dago, di tempat keluarga Nyonya Tin Nababan Boru Silitonga, tempat di ruang serbaguna lantai 2. 3. Daerah 4 Sarbumcip, di rumah keluarga Nyonya Duma Sibarani Boru Hutapea, tempat di Jalan Dangder Indah 3 nomor 17. Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 18 WIB. 1. Daerah 2 Antapani Arcamanik, di rumah keluarga Sintua Marican Banjarnahor, Ibu Neti Boru Pangaribuan, tempat Komplek Bougainville nomor C1. 2. Daerah 5 Malabar, di rumah keluarga Nyonya Roslin Purba Boru Sihite, tempat di Jalan Wesel nomor 1. 3. Daerah 6 Bandung Selatan, di rumah keluarga Nyonya Asmin Nainggolan Boru Sirait, tempat Jalan Peta nomor 155. 2. Berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Parulian Febriandani Silalahi, Ibu Belinda Marlina Deborah Boru Pasaribu, yang beralamat di Jalan Kemakmuran 2 nomor 431, Jemaat Daerah 8 Bypass Timur, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Ibadah Minggu Keluarga. 1. Pada kebaktian pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB hari ini, Bapak, Ibu, serta anak atau satu keluarga khusus pada hari Minggu tersebut, kebaktian sekolah minggu dan kebaktian minggu pra-remaja dan remaja ditiadakan. 4. Kebaktian minggu pukul 15 WIB dan pukul 18 WIB adalah kebaktian seperti biasanya. Demikianlah warta jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita.
Mari kita sampaikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Jesus, iduna umuli, gorni, tu haki, holani do endeki, gorni, Jesus do pamalu rohaki. Yesus yang terindah di atas segalanya, nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia, indahlah namanya, Juru Selamat dunia, indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya.
sonang toniki Goani do senjataku Dopak akan suwi Goani Tuhaki Goani do endeki Goani Yesus ki Do pamalung rohaki Jiwaku disembuhkannya, bahagia hatiku. Nama itulah senjata menghadapi seteru. Indah namanya, juru selamat dunia. Indah namanya, ku nyanyikan selamanya. Tuhan Yesus, idona umuli, warli Tuhaki, molani do endeki, warli Yesus do pamalung rohati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang boleh menguatkan kita dalam minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 48, akan dimulai dari ayat pertama sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana.
Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita. Ya, kami juga akan menyapa Amang Inang yang saat ini juga boleh mengikuti ibadah ini secara live streaming, baik kepada orang tua atau kepada siapapun. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk kita, ketika Mazmur nyanyian dari Bani Korah ini, yakni keturunan dari kaum Lewi, mereka mengajak bagaimana untuk menyampaikan pujian dan menunjukkan kerinduan untuk boleh selalu rindu ke rumah Allah, ke Sion, ke gunung Allah yang kudus, memasyurkan namanya, memuji Dia, sehingga ini akan terus menjadi suatu nyanyian yang mengumandangkan, yakni untuk memasyurkan gunung kudus Allah, itulah Sion, Yerusalem, bait kota atau bait suci, kota kudus, kota suci katanya. Pujian ini hendak mengingatkan bagaimana kita boleh selamat dan semua atas penyertaan Tuhan dan atas perbuatannya yang ajaib. Ini juga merupakan pujian ajakan karena kebanggaan Bani Korah, sehingga ini memasyurkan suatu pujian yang membanggakan mereka sebagai milik Allah, dan Allah sanggup menyelamatkan, melindungi, dan memelihara umatnya. Sehingga pujian ini adalah bagaimana kita menjadikan Allah sebagai benteng hidup kita. Itu jugalah tema dalam minggu kita ini, mengingatkan Debatado Partano Batuata. Allah adalah benteng kita. Dan itu adalah nyanyian kita tadi, yang pertama yang mengingatkan nomor 117. Jehubade batata do partano batuata. Musutta ikon teludo. Binaheni pangodingata yang gomuswi imasibolis. Dan itulah yang mengingatkan daripada teks ini. Amanginang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tentu ketika teks ini sekarang menjadi suatu mazmur pujian yang diajak oleh Bani Korah, dan itu sekarang sampai kepada kita. Di minggu ibadah keluarga yang kita lakukan saat ini tentu akan lebih juga mengajak kita kepada setiap keluarga. Renungan situasional tadi akan mengarahkan kepada kita
dalam perjalanan kehidupan setiap keluarga. Sebagai orang tua, apa yang menjadi tanggung jawab? Dan sebagai anak, bagaimana mereka boleh berhikmat melihat teknologi kemajuan zaman saat ini. Dan tanggung jawab sebagai orang tua juga diingatkan bagaimana nanti dalam teks ini, karena itu sudah diingatkan juga di dalam teks kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebuah perjuangan kehidupan keluarga pasti telah kita jalani saat ini, susah maupun senang. Dan pastinya ketika kita banyak menjalani kehidupan rumah tangga dalam kehidupan setiap hari tanpa kekuatan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kasih setia Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tentu kita tidak mungkin boleh di dalam sukacita dan semangat hadir setiap minggu dalam ibadah di rumah Sion, di rumah Tuhan, di tempat yang kudus ini. Alanima amang dohot inang turpukon sonari paingoton tuhita pardalanan ninguluta akana porsea. Ketika ajakan pujian dari Mazmur Bani Korah ini sekarang harus menyadarkan kita sebagai pribadi, keluarga Kristen masing-masing. Tentu diingatkan di paingot di bagasan turpukon deu manian sianakana mangasahon diri di ngulus Ganopari. Deu manian sianakana mangasahon hagogoon ni portibi. Karena di ayat 5 nungan didok nakaningan, aka raja, setiap raja juga datang maju bersama. Dan apa yang mereka rasakan ketika ada para raja penguasa ataupun pemerintah aka panggonggomi yang mungkin dunia menyanjung mereka, tapi ketika di rumah Tuhan, atribut kekuasaan itu tidak mungkin dapat mengandalkan di hadapan Tuhan. Ketika masih banyak para raja, penguasa, panggonggomi, pemimpin di dunia ini yang mungkin disanjung oleh orang-orang di dunia, sah-sah saja. Tapi kalau di rumah Tuhan, di hadapan Tuhan yang berkuasa, yang maha tinggi, yang agung, sehingga di dalam hukum Taurat juga diingatkan kepada kita tadi dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 bahwa dialah yang memiliki kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Maka atribut kuasa dunia ini di hadapan Tuhan tentu dangadong si pangasahonon ni halak nagugu na di portibio. Dang boy marroha bersikap si panggaron di julu ni Tuhani mangasahon aka arta nang huaso nang disudi aka narikot na di portibion. Sehingga kalau kita baca ayat 456 dari teks ini tadi, para raja yang datang ke kota Allah tercengang, terkejut, kebingungan, gemetar, takut, menjerit kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan idokon nakaningan songon paropuan nanaing mangitubo. Itu adalah bagian dari mana ajakan Mazmur Bani Korah saat ini yang boleh menghantar kepada kita. Itu pertanda bagaimana Mazmur pujian ini sekarang untuk mengajak, menyadarkan bagaimana untuk membesarkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga para raja atau penguasa di dunia ini tidak lagi melakukan ketidakadilan, supaya tidak lagi melupakan kekudusan keagungan Allah, supaya tidak lagi mengandalkan kuasa jabatan dan lain sebagainya, harta kekayaan, karena itu semua akan sirna. Dan itu adalah menunjukkan kalau kita menganggap kesiapan kita akan lupa diri untuk bersyukur. Gabi magodo rohat tamadok moliate molohola dirita do sai ta patujulu di Tuhani hape ikon Tuhani do na patujulu di nguluta si Ganopari. Dan untuk itu jugalah kita diingatkan di dalam teks ini amang inang, sebagaimana apa yang diingatkan oleh Mazmur ini kepada kita.
Sehingga kami hendak mengatakan ketika sekarang setiap orang atau setiap keluarga diingatkan untuk menjadikan Tuhan sebagai benteng pertahanan dan kekuatan. Dan ini hendak mengingatkan kepada kita supaya benar-benar bagaimana kita boleh menganggap kekuatan Tuhan itulah yang menjadikan kekuatan Tuhan itulah yang tetap memberi kita semangat. Idobahen kalau kita melihat ketika masih ada lagi orang-orang sekarang yang katanya dia sebagai keluarga Kristen, orang Kristen yang percaya, yang selalu memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, tapi masih meninggikan kesombongan di hati. Kalau kita pernah mendengar seseorang yang lupa diri akan kesombongannya dengan menunjukkan keakuannya, kita mungkin mengingat Thomas Andrew, seorang perancang kapal Titanic yang menyombongkan dirinya, dia lupa diri bahwa apapun yang dia miliki, habisuhon, nasahat tuibana, semua adalah bersumber dari Tuhan. Takutlah akan Tuhan, biar mida Jehovah permulaan ni habisuhon nina. Ketika Thomas Andrew sebagai perancang kapal Titanic itu, dia mengatakan kapal inilah yang terkuat, yang termegah, dan yang termasyur. Seakan-akan itu menjadi suatu kesombongan bagi dia. Tidak ada yang bisa menandinginya dan tidak ada yang bisa menenggelamkannya. Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal ini, katanya. Tapi setelah perkataan itu, lalu ada bencana kecelakaan yang menghanyutkan kapal itu. Dan ketika seorang pembuat film Titanic itu juga, James, membuat filmnya, di akhir film itu dia mengatakan, maka tetaplah agungkan Tuhan. Dangadong lapatanna untuk menyombongkan diri di sudi aka nadong dingulutas ganopari. Itu yang hendak diingatkan. Juga seorang penyanyi The Beatles yang lupa diri sehingga dia menyombongkan, kami akan menjadi penyanyi, saya menjadi penyanyi yang sangat tersohor dan terkenal dan lebih terkenal dari Yesus Kristus, katanya. Ternyata dia juga akan mendapat suatu hal yang tidak diinginkan. Itu semua adalah merupakan suatu hal yang mengingatkan kita sekarang. Dan itu adalah para orang-orang duniawi yang hanya mengandalkan pikirannya sendiri. Dan itu adalah mengingatkan kepada kita sekarang, tapi kalau kita diacu kepada tokoh Alkitab yang berlindung hanya di dalam pertolongan Tuhan, mungkin kita boleh mengingat ada tokoh Yusuf, Ayub, Daud, bahkan Paulus, dan juga apa yang diingatkan oleh pemazmur dalam Bani Korah di saat ini. Sehingga kalau di ayat 8 tadi dikatakan di dalam teks kita ini, diingatkan, dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Itu merupakan suatu, bagaimana Tuhan, kapal Tarsis itu merupakan yang besar, tapi 1 detik saja Tuhan bisa memecahkan dan menghalaukan itu. Sehingga kekuatan hanya ada pada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Allah telah memperkenalkan kekuatannya, kasihnya, dan kemasyurannya di tengah-tengah kehidupan kita. Juga yang telah nyata melalui Yesus Kristus sebagai Raja Gereja. Kalau sekarang molosanari tadok hita sude na pungudison, kita semua tentunya yang boleh hadir di gereja ini untuk selalu memuji memuliakan nama Tuhan yang menjadikan Dia sebagai benteng kehidupan kita, yang memelihara kehidupan kita seperti benteng yang boleh berlindung sehingga tidak boleh ada yang bisa menghancurkannya kalau benteng itu kuat. Nah sekarang kalau setiap keluarga boleh mengandalkan Tuhan sebagai benteng pertahanan kehidupan setiap hari, kita masonari di son. Karena ini minggu keluarga dari week 1, 2, 3, 4. Nah kaningan kur nunga dipatudu dari kor gabungan Dago. Osian Parjulu week 2 nakaningan Antapani, Arcamanik,
lalu dago, lalu sarbumcip. Iya, tapi tentunya kita semua yang hadir di sini yang tidak ada weknya mau lo jemat nabur judo pasti boton naronyan wek nate. Asing maka undangan akatamu naro. Iya. Karena itu memang wek ria patra komala hurang lubi 40 kakak. Rode sosudi. Wek ria patra komala. Oh rodo ate. Wek antapania camanik. Iya hadir. Gudang ate mau lihat manginang. Wek dago. Oh, marbotar-botar laki ate baju putih seragam tuani mah. Wek sarbumcip. Oh, songon namar serakam ate. Iya. Akama nami wek khusus, wek undangan atau mungkin tamu dan lain sebagainya untuk kita seluruhnya. Tentu kita akan memasyurkan dan meninggikan nama Tuhan. Di hita sudi narodison mulia tema dan ketika kita boleh bersyukur untuk segala apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka setiap orang, setiap keluarga, setiap umat yang menjadikan Tuhan itu sebagai benteng pertahanan dan kekuatan dalam kehidupan kita, teks ini juga hendak mengingatkan kepada kita, maka keluarga Kristen atau umat atau gereja sekalipun harus menjadi suatu tempat, keluarga Kristen harus menjadi keluarga yang tetap mengumandangkan pujian. Dan ketika gereja menjadi jantung pusat peribadahan seperti Sion, seperti Yerusalem, Bukit Suci yang diingatkan dalam teks kita ini, tentu kini juga kalau kita masih rindu untuk boleh hadir ke gereja, inilah sebagai Sion, sebagai Yerusalem, kota kudus yang selalu kita rindukan. Setiap minggu kita wisata rohani ke rumah Allah, ke kota Sion, ke rumah yang kudus, gunung yang kudus, gunung Sion, Yerusalem. Dan ketika setiap minggu kita boleh berwisata rohani untuk memuji memuliakan namanya, pastinya kita akan kalau datang ke rumah Tuhan nanang mengurangi beban hidup mai. Molonung ngarotu bagas joro dipuji debata dinguluta tapuji ibana nang dohonon dang mungkin bemulak kita muse tu gereja mabuan beban atau menambah beban nadong apalah ditikyon. Pastinya molonung tapuji debata disihol ni rohata kerinduan kita untuk selalu memasyurkan namanya, mengagungkan dan meninggikan dia. Itu adalah menunjukkan kita bahwa di kita sekarang kami mengingatkan dalam teks kita ini, kitalah sekarang pembawa obor keselamatan. Dan kalau kami hendak mengatakan dalam teks ini, bagaimana ini hendak menghantar kita sebagai orang-orang Kristen yang boleh membawa damai ke tengah dunia. Ainunga dipargugoi hatani Tuhani hita. Kita sudah benar-benar hidup di dalam firman, dan firman yang hidup yang kita terima adalah Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan kita. Tentu apa yang dikatakan oleh Bani Korah juga di sini, mereka tadi mengatakan di dalam teks ini, seperti yang telah kita dengar, demikian jugalah kita lihat di kota Tuhan semesta alam. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah demikianlah kemasyuran-Mu. Nah kalau kita di gereja, kalau gereja tidak lagi menjadi tempat untuk boleh mendengarkan berita keselamatan atau di dia be. Kalau gereja bukan lagi tempat untuk melihat kedamaian atau di dia be. Nah ketika gereja sebagai Sion Tuhan ini bisa menjadi bibit sorga. Songo dia hasi holata marnida di surga haduan parpunguan yakana porsea bersama-sama memuji, dan pujian itu adalah di dalam sukacita kemenangan. Seperti itulah kita kalau datang ke gereja bersama memuji memuliakan Dia dengan kebersamaan di dalam sukacita. Dan dengan demikian tentunya kita akan tidak lupa
diingatkan oleh teks ini. Jangan lupa untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Dan jangan lupa untuk menceritakan segala perbuatan Allah kepada angkatan terkemudian. Itu sebabnya tadi dikatakan dalam teks ini. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, Nina. Ya, kita selamilah. Kalau kita dalam menjalani kehidupan kita di ngolusi ganopare, tabereng mah, songo dia pangramotion ni Tuhani. Nah, kalau secara fisik kita datang ke gereja ini, mungkin ada perbedaan dengan di rumah. Sonang hita rotu gereja, muladong dope halak na marsak rotu gereja, ngasih pikiran nih. Muladong dope halak nataba beban na rotu gereja, seperti yang saya katakan tadi, itu berarti perlu dipikirkan juga. Maka bagaimana kita menghempaskan segala beban hidup di hadapan Tuhan dengan memuji memuliakannya, mengingat sambil merede hita sambil taingot burjuni Tuhanon pasare-sare nguluku umurhu nasaun aguh burjunai ho Tuhan. Maka kita selalu memasurkan memuji bilangi asini rohana, hitunglah segala berkatnya begitu. Kita memuji memuliakan Tuhan di tempat ini, di gunung kudusnya, di Sion, di Yerusalem ini. Kalau kita katakan kita bersama dengan Tuhan, kita di hadapannya sekarang dan kita diundang oleh Roh Kudusnya. Kadang pola menitikon marminggu mahita minggu dang ninalay narodo hita sonari. Maka kita diundang oleh Tuhan di dalam Roh Kudusnya, kita boleh bersama memasurkan Dia sehingga saat kita bernyanyi melampiaskan apa yang ada dalam pikiran kita. Maka itu juga diingatkan dalam teks kita ini supaya menceritakannya kembali kepada angkatan yang terkemudian. Di ayat 14 itu dikatakan tadi. Menceritakannya kepada angkatan yang terkemudian, tuaka poparan. Molosongonon di khotbah minggu, tuaka sekolah minggu dan sudah ibu ditampung. Alai ikon hamu mamuse orang tua, kembali mengingatkan itu kepada orang tua. Karena orang Israel juga demikian. Untuk selalu mengingatkan firman setiap hari, setiap saat. Ditiki lahomodom, ditiki dungdungo, ditiki mardala-dalani. Nina. Itu menjadi kebiasaan orang Israel dan kita juga harusnya begitu. Orang Batak sianda jolo, tung pesada do tangi yang siada danak memet awon bania serwakonin na satu nama godang. Tapi itu kalau diingat terus, ternyata itulah juga yang menguatkan kita. Kalau dari sekolah minggu kita selalu setia untuk beribadah, orang tua selalu rajin menghantarkan anak-anaknya sekolah minggu. Parguru malua, moloso les diorai, alai moloso marguru malua. Oh ya udahlah, kalau sakit kepala nggak apa-apa. Misal nama Jo, atik duna songoni. Alai dang adong rate, amanginang. Ketika anak-anak menonton televisi, tidak ada larangan. Atau ketika tidak sekolah. Misalnya ngagudang biaya si kolam, leso, nina kan. Molo PA remaja atau PA naposo atau sekolah minggu atau pelajar sidi dang pola dong perguruan les misalnya alai dang gabi beban molo solawi anak kona enjoy saja. Padahal itu yang boleh memberikan kita, hitunglah maka bilangi mah mulai siada dana anak kokon sampai CPC bah ngamagudak kape songonon, maka itulah yang membawa kita, menghantar kita untuk selalu menyampaikan ini dan kepada akasudut noposo tuaka paparan dan lain seterusnya. Amanginang teks ini juga mengingatkan kepada kita sekarang bagaimana kita sekarang menjadi pilar pembawa obor keselamatan. Tidak lagi membawa salib kematian karena itu telah dibayar oleh Yesus Kristus. Dan kita yang di dalam Yesus Kristus sekarang harus membawa salib kehidupan kepada orang lain di sekitar kita. Nah di hari Minggu Molo sudedo HKBP di Portibion mengumandangkan kobarkan sending bersinar. HKBP sudah melahirkan para misionaris untuk boleh menginjili ke dunia ini. Atau anak-anak jemaat HKBP Bandung ketika itu boleh dikumandangkan dari Minggu. Kita sekarang pembawa obor keselamatan, pembawa terang, pembawa sinar hidup. Unang menabay hagulapon akan humaliang. Dang tiki nabe ruas ni HKBP mamereng kelemahan di dongan.
dohot makatahatai akadongan dang tikina bera. Apalagi ketika sending di dalam 125 tahun sekarang harus membawa kita kepada suatu sikap bagaimana kita sekarang menjadi penginjil. Menginjili diri sendiri dan menginjili teman terdekat, orang nahumaliang atau di tengah keluarga. Ibadah keluarga yang kita lakukan saat ini akan terus mengingatkan kita, menyemangati kita. Dan ketika sudah ruas ni HKBP, akayanak ko ni HKBP, naung Kristen, naung mangulu di bagasan hata ni debata, naung mabiar mida debata, jalana saya manok tong satia, di ngulu partodionna, selalu berdoa, tentu tidak ada yang disombongkan di dunia ini. Dan itu juga yang diingatkan oleh Paulus dalam epistel tadi. Anggos yan keunggulan baaw man yan, boy margijang ni roha. Ay nga hubereng Tuhan nga dibuan na tulangi patuluhon katanya. Dia telah mendapat suatu penglihatan. Tapi Paulus ay margijang ni roha dan kepelapatan ni gitu. Itu yang hendak diingatkan juga di dalam teks kita ini. Karakter orang Kristen yang menjadikan dia sebagai partano batuan na dingolu siganupari dan yang menjadikan hidupnya sebagai menjadi teladan di tengah dunia. Marilah teks ini akan mengajak kita Bapak Ibu Amang Inang supaya kita boleh bersama-sama untuk boleh menjadi pelaku firman dan bagaimana ajakan dari pemazmur ini sekarang pohado hita dingulu siganupari dakolan siganupari minggu. Tapi bagaimana kita sekarang boleh memasyurkan Tuhan, meninggikan namanya, untuk selalu bersama-sama membawa Injil keselamatan ke tengah dunia. Dan bagaimana kita sekarang boleh tetap hanya mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan kekuatan dunia. Ikon lemago ma aka hagugon ni portibi. Na adong dingulu ni halak batak alanunga sahat tuhita barita nauli. Dan itu juga memang akan kita tunjukkan karena di Huria kita sudah dipisahkan dari kegelapan. Maka kita sekarang harus hidup di dalam hal yang baru sehingga teks ini mengingatkan kepada kita sesungguhnya inilah Allah kita lah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita Nina. Itu telah diarahkan kepada kita Yesus Kristus sebagai Raja Gereja. Dan edit tanah kaningan pe nunga dipaingot tuhita. Yesus Kristus sido Raja pinabakit ni amana manggonggomi sasude nina. Tentulah karena Dia adalah Raja yang kekal parmahan nading gando ibana, maka jangan lagi ragu setiap keluarga dan setiap jemaat, setiap umat sudah hita kana porsia. Kita berikanlah hati kita, waktu kita hanya kepadanya dan berserahlah di dalam kekuatan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di minggu hari ini kami telah bersyukur untuk segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau adalah benteng pertahanan dan kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Hiduplah di dalam setiap langkah kami Tuhan. Dan tinggallah di hati kami untuk menerangi hati dan pikiran kami. Melakukan apa yang terbaik. Memuji, memuliakan, memasyurkan nama-Mu. Sehingga untuk segala apa yang kami dapatkan di dunia ini, semua akan kami tinggalkan. Dan ketika kami semua akan menjadi pelaku firman-Mu, kami yang menjadikan Engkau sebagai benteng kekuatan pertahanan kami dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari. Kuatkan kami untuk membawa berita damai dan sukacita. Sehingga Roh Kudus-Mu akan selalu menopang kami untuk boleh membawa berita damai dan keselamatan itu.
Kami juga di dalam panduan Roh Kudus-Mu akan selalu diingatkan untuk boleh tetap menjadi pembawa terang ke tengah dunia. Sebagaimana Engkau telah memberkati kami, dan ketika kami boleh menghitung banyaknya berkat yang Engkau berikan kepada kami, ketika kami boleh mengamati segala berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak dapat membalasnya.
kuasa, masyurkan terus berkat rahmat-Nya, pelindung umat-Nya yang sangat teguh. Di surga tahtanya mulia dan kudus.
Kita nyanyikan ayat berikut, jemaat diundang untuk berdiri. Besar kuasa-Nya, sinar yang terang itu jubahnya, datang dengan menembus awan gelap, dan api menyala taat perintah-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
740. 740. 740. 740. 740. Di mana?